Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran kita terkait dengan artificial intelligence. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang metode fuzzy ya, di mana pada sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menerapkan metode fuzzy Tsukamoto. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar konsep dari metode fuzzy Mamdani. Nah, perbedaannya seperti apa ya? Secara umum nanti kita akan melihat ya beberapa komponen ketika kita akan menyelesaikan suatu permasalahan atau studi kasus menggunakan metode fuzzy atau menggunakan logika fuzzy ya. Di situ akan memiliki beberapa step yang pastinya mirip atau sama ya. Karena konsepnya adalah menggunakan logika fuzzy. Nah, kita lihat ya. Fuzzy Mamdani merupakan suatu metode yang pertama kali diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani ya, pada tahun 1975. Ya, masih agak baru ya, 75, tahun 75-an ya. Nah, proses operasi suatu sistem pakar fuzzy Mamdani ini hampir mirip dengan konsep fuzzy Tsukamoto, ya, di mana ada 4 tahap yang akan kita lalui. Yang pertama yaitu adalah proses fazifikasi dari variabel input yang ada, kemudian ada proses inferensi ya atau evaluasi rule, kemudian yang ketiga ada proses komposisi atau agregasi, dan yang keempat adalah pastinya defazifikasi. Kita kembalikan dari nilai-nilai fuzzy ke bentuk nilai tegas atau CRISP. Nah, prosesnya apa saja gitu ya, kita lihat. Proses fazifikasi. Proses fazifikasi ini sama halnya seperti fuzzy Tsukamoto, yaitu bagaimana kita akan menentukan variabel fuzzy-nya, kemudian himpunan fuzzy, kurva fuzzy, hingga kita akan bisa menentukan nilai derajat keanggotaan dari fuzzy tersebut. Berarti mirip ya dengan fuzzy Tsukamoto. Namanya aja juga fuzzy ya, dan apalagi prosesnya adalah fazifikasi. Nah, kemudian kita akan menuju ke proses inferensi atau evaluasi rule ya. Nah, kaidah inferensi pada metode Mamdani itu masih berupa if then juga. Dan fungsi implikasi yang digunakan berupa minimum. Jadi kayaknya memiliki suatu kemiripan ya. Tsukamoto kan juga pakai if then, jika maka. Tapi untuk implikasinya di sini kita menggunakan kaidah minimum untuk yang if then-nya. Nah, contoh ya, jika biaya produksi rendah dan permintaan naik gitu ya, maka produksi barang bertambah. Jika biaya produksinya rendah, kemudian permintaannya naik, gitu ya, maka produksi barang akan bertambah. Nah, di sini akan kita buat suatu kurva ya, di mana suatu luasan gitu ya, ketika biayanya rendah gitu ya, kemudian permintaannya naik ya, dan produksinya bertambah, maka akan kita ambil gitu ya nilai yang paling kecil. Artinya paling rendah. Artinya nanti di sini kita akan mengambil komposisinya ya. Atau dari jika makanya ya nanti akan diambil yang paling minimum. Nah, nanti minimum ini bisa kita lihat kalau kita paling mudah menggunakan ketika kita implementasikan dalam suatu studi kasus. Selain itu, kita juga jika biaya produksi standar gitu ya, maka produksi barang normal. Nah, kita juga akan mengambil yang normalnya, artinya di situ kondisinya gitu ya, yang paling minimum ya. Padahal kalau standar mungkin dia naik gitu ya. Tapi kalau misalkan kondisinya normal gitu ya, maka kita akan mengambil suatu arsiran di sini yang paling minimum. Itu adalah proses inferensinya. Jadi nanti ketika inferensi, jika makanya kita akan mengambil nilai yang paling minimum atau luasan yang paling kecil. Sebenarnya kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya proses komposisi atau agregasi. Kita tahu di sini ya. Nah,
Jika terdapat lebih dari suatu kaidah fuzzy yang akan dievaluasi, maka keluaran semua if-then rule dikombinasikan menjadi sebuah fuzzy set tunggal. Jadi kalau misalkan ada lebih dari satu kaidah fuzzy yang ada, gitu ya, maka if-then ini semuanya akan dikombinasikan untuk menjadi sebuah fuzzy set tunggal. Nah, metode agregasi atau komposisi yang digunakan adalah maksimum atau OR ya terhadap semua keluaran if then rule yang telah dibangkitkan. Ya. Kalau implikasinya gitu ya atau proses inferensinya kita yang minimum. Tapi ketika kita proses komposisinya gitu kita menggunakan kaidah maksimum, berarti yang OR. Sehingga ya metode Mamdani ini sering dikenal dengan min-max. Ya, artinya minimum maksimum inference, artinya minimum maksimum dalam konsep penarikan suatu kesimpulan. Nah, biasanya kalau ada metode fuzzy min-max itu apa? Metode fuzzy Mamdani. Nah, itu adalah proses komposisinya. Nah, kita lihat ilustrasi kurva dari komposisi atau agregasinya. Kalau misalkan gitu ya, biaya produksi rendah, kemudian permintaannya naik, kalau kita buat ya kurvanya, kemudian kita buat suatu garis gitu ya. Nah, ternyata perpotongannya itu paling kecil, yang paling kecil perpotongannya. Maka kita ngambilnya yang paling minimum. Begitu juga ya ketika biaya produksi standar gitu ya. Kemudian permintaan normal ya. Ini juga masih kita lihat bahwa komposisinya juga yang kita ngambil yang minimum juga gitu. Kemudian penarikan kesimpulannya di sini maka akan menjadi gabungan dari setiap rule yang ada. Artinya setiap arsiran yang kita dapatkan itu akan kita gabungkan ke dalam suatu arsiran, artinya kumpulan dari arsiran-arsiran yang ada. Jadi tadi kan awalnya pas ketika proses inferensi ya kita kan ambil yang minimum kan gitu ya. Nah, kemudian pas ketika kita proses komposisi ya, artinya kita pakai yang maksimum. Jadi akan kita ambil keseluruhannya atau kita gabungkan dari semua kurva dari proses inferensi yang ada sehingga pas kita komposisikan itu jelas bagaimana perpotongan dari seluruhnya tapi kita ambil yang maksimum. Jadi min max-nya terlihat dengan jelas. Kemudian kalau kita lihat juga untuk komposisi yang lain ya, kurvanya gitu ya, maka bisa kita lihat gabungan gitu ya. Maka yang pertama misalkan kita ambil dia kan segitiga gitu ya, yang atasnya nggak terpakai, kemudian atasnya terpakai gitu ya, kemudian untuk yang kecil saja. Nah yang paling kecil-kecil itu kita gabungkan seluruhnya dari semua semua arsiran yang ada itu kita kumpulkan. Kita gambarkan kembali seperti itu. Artinya di sini kita menarik dari seluruh yang telah kita dapatkan dari rule yang ada. Nah, ini contoh yang lain ilustrasinya gitu ya. Kita gabungkan, kalau ini ada dua saja ya, kaidahnya atau rule-nya ada dua gitu ya. Yang pertama cuman kita ambil sedikit aja, kalau yang di sini adalah sampai agak tinggi sedikit gitu ya, agak lebih tinggi untuk yang rule kedua ya. Maka kita gabungkan role pertama seperti apa dan yang role kedua bagaimana, kayak gitu. Kemudian untuk yang keempat, setelah kita memiliki proses komposisi atau agregasi, kita memiliki proses yang keempat namanya adalah proses defazifikasi. Artinya kita kembalikan ke dalam bentuk tegas atau kripsnya. Nah, strategi yang umum dipakai dalam defazifikasi kita bisa menggunakan metode keanggotaan maksimum ya atau maksimum membership. Itu yang pertama, kita bisa menggunakan kaidah ini gitu ya. Ada juga kita bisa menggunakan metode centroid ya atau center of area COA. Kalau variabelnya berupa kontinu, kita berarti menggunakan integral, gitu ya. Kalau variabelnya discrete, berarti kita menggunakan suatu sigma, gitu ya. Di mana setiap mu ini, gitu ya, setiap integral z mu c z dz di sini ya. Nah, mu ini kita melibatkan adanya suatu centroidnya, atau kalau yang bisa kenal sebenarnya adalah apa ya, kayak tengah-tengahnya itu berapa, gitu. Nah, itu kita akan mendapatkan nilai defazifikasinya.
Atau boleh kita menggunakan metode keanggotaan maksimum rata-rata, min-max ya. Nah, bukan minimum maksimum ya, tapi min-max, rata-rata dari maksimum membership. Artinya, Z-nya adalah kita bisa mendapatkan A ditambah B dibagi dengan 2. Nah, itu beberapa defasifikasi yang bisa kita gunakan. Tapi yang paling mudah atau yang biasanya digunakan itu adalah paling sering itu adalah menggunakan kaidah sentroid. Ya, jadi kita akan melibatkan untuk pencarian suatu nilai yang ada di tengahnya atau momennya, momen yang ada di tengah tersebut. Ya, terima kasih. Itulah pengantar dari konsep Fuzzy Mamdani. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.